Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKIP Resort Sutoyo hari ini, Sabtu 29 Maret 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Dalam bahasa Batak Toba, mata-mata hok kamuma asa unang dibalot comalang isi narwa balos ni narwa nading gamma pareahi hamu totong nang sama hamu nang tusaluhut talak. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini kita tidak dapat menghindari perjumpaan dengan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Ada saatnya kita dikhianati, dipitnah, atau diperlakukan dengan tidak adil. Secara manusiawi, kita cenderung ingin membalas perlakuan buruk dengan kebencian, dendam, atau tindakan yang sama. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi justru berusaha untuk senantiasa berbuat baik kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang menyakiti kita. Ini adalah sebuah prinsip yang sangat sulit diterapkan, tetapi merupakan jalan yang Tuhan kehendaki bagi setiap orang percaya. Yesus telah memberikan teladan yang sempurna dalam hal ini. Ketika dia disalibkan, dihina, dan disiksa dengan kejam, dia tidak membalas dengan amarah atau kutukan. Sebaliknya, dia justru berdoa bagi orang-orang yang menganiayanya, berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Ini adalah puncak dari kasih yang sejati. Sebuah kasih yang tidak bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi kasih yang tetap diberikan tanpa syarat. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih yang sama. Kita harus memilih untuk membalas dengan kebaikan, bahkan ketika hati kita terluka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, membalas kejahatan dengan kebaikan bukan berarti kita membiarkan kejahatan terus terjadi atau menjadi pasrah terhadap ketidakadilan. Sebaliknya, ini adalah tindakan penuh kuasa karena kita sedang menghentikan rantai kebencian. Jika kita membalas kebencian dengan kebencian, maka lingkaran kejahatan akan terus berlanjut. Tetapi jika kita memilih untuk tetap berbuat baik, kita sedang membawa terang di tengah kegelapan. Inilah sebabnya mengapa Roma 12 ayat 21 dengan tegas mengatakan, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Ketika kita memilih untuk mengampuni, untuk tidak membalas dengan kebencian, dan untuk tetap mengasihi, kita sedang menunjukkan bahwa kasih jauh lebih kuat daripada kebencian. Namun, menjalankan prinsip ini tentu tidak mudah. Ada saatnya kita merasa sakit hati yang begitu dalam, sehingga sulit untuk mengampuni. Ada saatnya kita ingin membela diri dan menunjukkan bahwa kita tidak bisa diperlakukan sembarangan. Tetapi dalam momen-momen seperti itulah, kita harus mengingat bahwa Tuhan melihat segala sesuatu. Dialah hakim yang adil yang akan memberikan pembalasan yang benar pada waktunya. Kita tidak perlu mengambil tindakan balas dendam, karena Tuhan yang akan bertindak dengan caranya sendiri. Roma 12 ayat 19 menegaskan, "Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita memilih untuk tetap berbuat baik, mungkin tidak semua orang akan langsung berubah atau sadar akan kesalahannya. Ada orang yang akan tetap berbuat jahat. Ada yang mungkin tetap membenci kita. Tetapi kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai
Jika kita tidak menjadi lemah, Tuhan tidak akan pernah melupakan setiap tindakan kasih yang kita lakukan. Jika kita tetap setia berbuat baik, Tuhan akan memberkati kita dan menjadikan hidup kita sebagai kesaksian yang mengubahkan. Marilah kita terus berusaha untuk hidup dalam kasih, meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan kebencian dan kejahatan. Jangan biarkan luka atau kekecewaan menghalangi kita untuk melakukan apa yang benar dan baik. Biarlah kasih Tuhan mengalir melalui hidup kita, sehingga kita bisa menjadi alat baginya untuk membawa perubahan di dunia ini. Jika kita bisa tetap membalas dengan kebaikan, kita tidak hanya menunjukkan karakter Kristus, tetapi juga membuka pintu bagi keajaiban Tuhan bekerja dalam hidup kita dan dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Amin, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ajarlah kami untuk selalu berbuat baik kepada semua orang, tanpa memandang siapa mereka dan bagaimana mereka memperlakukan kami. Mampukan kami untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, sehingga hidup kami dapat menjadi cermin kasih-Mu. Beri kami hati yang penuh kasih, kesabaran dan ketulusan dalam melayani sama seperti teladan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup senantiasa baik. Immanuel.